Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Muizuddin Al-Faris, NIM 24201011 kelas PAIA. Di sini saya akan menyampaikan tentang materi kita pada hari ini adalah menghindari akhlak madmumah dan membiasakan akhlak mahmudah agar hidup nyaman dan berkah. Selanjutnya adalah relevansi topik. Jadi topik yang bakal kita bahas pada hari ini itu masih terjadi dan dibutuhkan saat ini. Karena apa? Topiknya itu kan tentang akhlak atau pendidikan karakter. Jadi kan relevansinya kan terlihat dari masih banyaknya kasus krisis moral, seperti kayak perundungan dan penyalahgunaan media sosial. Terus kan ada yang tentang kan topiknya kan pendidikan agama. Jadi kan relevansinya karena masyarakat modern tetap membutuhkan nilai spiritual sebagai penyeimbang kemajuan teknologi. Seperti itu. Jadi pada intinya topik ini itu masih relevan di masa sekarang. Karena apa? Karena permasalahan yang dibahas masih terjadi dan masih dibutuhkan sebagai solusi dalam menghadapi tantangan kehidupan modern. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Nah, ini ada 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah menganalisis manfaat menghindari sikap temperamental atau godok, menumbuhkan sikap kontrol diri dan berani dalam kehidupan sehari-hari, mencakup pengertian dalil, macam, dan manfaatnya. Yang kedua adalah menyajikan paparan tentang menghindari perilaku temperamental atau godok, menumbuhkan sikap kontrol diri dan berani. Yang ketiga adalah meyakini bahwa sikap temperamental atau godok itu merupakan larangan dan sikap kontrol diri dan berani adalah perintah agama. Yang keempat adalah menghindari sikap temperamental atau godok dan membiasakan sikap kontrol diri dan berani dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah materi yang akan kita bahas pada modul yang saya jelaskan ini. Jadi ini ada peta konsep, ada 4, yaitu menghindari sikap temperamental, membiasakan untuk kontrol diri, membiasakan sikap berani dalam kebenaran, dan bertekad untuk selalu mengontrol dan menjaga diri. Baik, materi yang pertama adalah menghindarkan diri dari sifat temperamental. Pertama adalah definisi sifat temperamental atau godok. Temperamental atau sifat mudah marah dalam bahasa Arab ini berasal dari kata godok, dari kata dasar godoba yakdibu godoban. Dan menurut istilah, godok ini berarti sifat seseorang yang mudah marah karena tidak senang dengan perlakuan atau perbuatan orang lain. Yang kedua adalah penyebab sifat temperamental. Jadi marah itu juga ada sebabnya. Ada 2 sebab secara umum, yaitu yang pertama faktor fisik jasmania, dan kedua adalah faktor psikis atau rohania. Yang pertama faktor fisik. Yang pertama adalah kelelahan yang berlebihan. Kalau kita lelah banget kan kesal. Yang kedua adalah kekurangan zat-zat tertentu dalam tubuh. Yang ketiga adalah reaksi hormon kelamin kayak head. Yang kedua adalah faktor psikis rohania. Yang pertama ada ujub, bangga terhadap diri sendiri, perdebatan atau perselisihan, senda gurau yang berlebihan, ucapan yang keji dan tidak sopan, dan permusuhan. Tingkatan sifat temperamental. Jadi marah juga ada tingkatannya. Yang pertama adalah ifrat, yaitu marah yang berlebihan. Jadi marahnya yang berlebihan. Yang kedua adalah golongan yang tidak memiliki sifat marah atau tafrid, orang golongan yang tidak bisa marah. Yang ketiga adalah golongan yang mampu berlaku adil dalam proporsional atau i'tidal, yaitu golongan moderat yang berada di antara ifrat dan tafrid, bisa marah, bisa enggak. Cara menghindarinya, cara menghindari marah, ini cara dari Rasulullah. Yang pertama adalah membaca ta'awud. Karena apa kita membaca ta'awud? Karena marah itu kan sebuah dari godaan setan.
gitu kan, dari godaan setan. Dan ta'awudz itu bacanya kan aku meminta perlindungan dari setan. Aku meminta perlindungan pada Allah dari setan yang terkutuk. Yang kedua ada merubah posisi. Kalau dari berdiri duduk, kalau duduk duduk. Yang ketiga adalah diam atau tidak berbicara. Nah kalau marah mending diam aja. Yang kelima, yang keempat adalah berwudu. Karena apa? Air wudu dapat memberikan efek tenang bagi orang yang sedang marah. Yang kelima adalah mengingat wasiat Rasul dan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, selanjutnya adalah membiasakan perilaku kontrol diri. Yang pertama adalah definisi. Dalam Islam itu disebut dengan mujahadah an-nafs. Secara bahasa, mujahadah an-nafs ini terdiri dari dua kata, yaitu mujahadah yang berarti bersungguh-sungguh dan an-nafs yang berarti jiwa, nafsu atau diri. Sehingga dapat disimpulkan dari penjelasan tadi bahwasanya mujahadah an-nafs ini adalah upaya sungguh-sungguh untuk mengendalikan diri atau menahan nafsu yang melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah implementasi sikap kontrol diri dalam kehidupan. Nah, yang pertama ada memikirkan resiko dan akibat dari setiap perbuatan. Nah, kalau apa yang kita perbuat itu pikir dulu. Yang kedua adalah bersabar dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Nah, kalau punya tujuan ya dipikir-pikir dulu, jangan tergesa-gesa, jangan cepat-cepat gitu loh. Dipikir-pikir dulu. Yang ketiga ada memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdoa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sikap kontrol diri ini penting dalam kehidupan? Karena apa? Yang pertama adalah menjaga kehormatan diri seseorang. Nah, dengan sense of dignity atau kepekaan terhadap harga diri dan martabat dirinya yang rendah, biasanya juga memiliki kontrol diri yang rendah. Kalau kontrol dirinya yang rendah, ya harga dirinya juga rendah, gitu. Yang kedua ada terhindar dari perilaku yang dapat merugikan orang lain dan menjadi inspirasi dan teladan bagi orang lain. Oke, selanjutnya adalah berani membela kebenaran. Definisi berani membela kebenaran. Nah, berani dalam Islam itu sering disebut dengan istilah syaja'ah. Apa artinya? Menurut bahasa, syaja'ah ini berarti berani atau gagah. Sedangkan arti syaja'ah menurut istilah adalah keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela kebenaran dengan cara yang kesatria dan terpuji. Syaja'ah itu merupakan suasana batiniah seseorang yang direalisasikan dalam sikap lahiriah untuk berani mengambil tindakan dengan penuh keyakinan dan siap dengan segala resikonya. Jadi berani menanggung resiko, nggak cuma berani doang. Terus selanjutnya adalah implementasi dalam kehidupan. Contoh-contohnya itu apa? Yang pertama ada berani menghadapi musuh di medan pertempuran yang biasa kita dengar dengan istilah jihad fi sabilillah. Dalam konteks ini adalah keberanian yang nyata adalah keberanian sebagaimana yang dicontohkan oleh generasi pertama umat Islam, yaitu para sahabat dulu, para tabi'in yang perang melawan musuh orang kafir demi membela agama Islam. Yang kedua, berani mengatakan kebenaran. Nah, pada tatanan kehidupan saat ini, tidak semua itu berani mengatakan kebenaran, gitu. Karena khawatir terhadap risiko yang akan ditanggungnya. Karena apa? Ini contoh, saya pernah mendengar berita orang jujur itu malah hilang besoknya. Nggak tahu kenapa itu. Makanya sekarang jujur itu sangat susah gitu. Nah, makanya topik yang kita bahas ini itu relevansi dengan sekarang. Karena sekarang itu kan, ya kalau berani itu masih nggak berani gitu loh. Terus membiasakan perilaku, ada hikmah, manfaat, berani membela kebenaran dalam kehidupan. Manfaat bagi diri sendiri yaitu ya kita dewasa dalam menghadapi semua persoalan, dewasa berpikir dulu sebelum mengambil keputusan.
Manfaat bagi keluarga yaitu keluarga yang mendidik dan membiasakan perilaku syariah bagi semua anggotanya akan hidup dengan tentram dan nyaman. Terus ada manfaat bagi agama, negara, dan bangsa. Bangsa yang besar akan terwujud jika masyarakatnya terbiasa dan memiliki budaya berani dalam setiap langkahnya. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Jika ada tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.